Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Sargapura, edisi hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2022, dalam masa biasa yang ke-30. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kuasa dan Kekal, semoga kami dapat menemukan kekuatan dalam sabda janji-Mu. Jadikanlah kiranya kami orang yang hidup karena Roh yang akan dicurahkan dalam diri Yesus Putra-Mu. Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini, hari Rabu, dalam masa biasa yang ke-30, diambil dari Injil Lukas pasal 13 ayat 22 sampai 30. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar. Maka bertanyalah orang kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berusahalah masuk melalui pintu yang sempit. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan menutup pintu, kalian akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, 'Tuan, bukakan pintu bagi kami.' Tetapi ia akan berkata, 'Aku tidak tahu dari mana kalian datang.' Maka kalian akan berkata, 'Kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami.' Tetapi ia akan berkata, 'Aku tidak tahu dari mana kalian datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kalian semua yang melakukan kejahatan.' Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Apabila kalian melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi ada dalam kerajaan Allah, tetapi kalian sendiri dicampakkan keluar. Dan orang akan datang dari timur dan barat, dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan bersama di dalam kerajaan Allah. Ingatlah, ada orang terakhir yang akan menjadi terdahulu, dan ada orang terdahulu yang akan menjadi yang terakhir." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, janganlah pernah bangga dan merasa bahwa saya adalah orang Katolik yang paling saleh. Janganlah pernah memukul dada atau mengangkat muka dan mengatakan, "Saya sudah lama menjadi orang Katolik dan sungguh Katolik tulen."
melalui bacaan pada hari ini, kita diajar dan mendengar bagaimana kita dihadapkan pada suatu perikop kitab suci yang sungguh mengusik kita. Ada suatu pertanyaan yang sangat fundamental. Siapakah nanti yang bisa diselamatkan? Yesus berkata, tidak semua orang bisa dengan mudah masuk dalam kerajaan surga. Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sangat sempit itu. Ada banyak orang yang mengetuk-ngetuk pintu, minta ikut masuk sambil berkata, Tuhan, tolong bukakan pintu bagi kami. Tapi Tuhan menyahut, aku tidak kenal kamu. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, bayangkanlah kita sudah berusaha hidup baik. Kita sudah berjuang mengikuti perintah-perintah Tuhan. Kita sudah banyak berdoa. Kita banyak berbuat kebaikan. Tetapi ternyata pada bagian terakhir, ketika kita berada pada hari penghakiman, Tuhan berkata, aku tidak kenal engkau. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, akan tetapi jangan pesimis dulu dan jangan putus asa. Tuhan menuntut kita untuk memiliki sikap batin sebagai seorang hamba yang berdosa, yang tidak pantas memperoleh rahmat keselamatan, ketimbang sikap batin seperti orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang merasa sebagai orang yang paling pantas masuk dalam kerajaan surga. Jangan pernah mengungkap banyak jasa kita di hadapan Tuhan. Perkara masuk dalam kerajaan surga bukan soal jasa kita, melainkan pertama-tama terkait dengan kerahiman Allah kepada kita orang-orang yang berdosa ini. Dengan demikian, masuk surga atau tidak adalah merupakan hak yang mutlak dimiliki oleh Tuhan, dan tidak ada yang bisa mengganggu gugat. Sebagai orang-orang beriman, kita diajak agar supaya kita sungguh-sungguh menghayati hidup kita dalam semangat keugaharian dan bukan selalu menganggap diri sebagai orang benar. Kita diajak supaya hidup beriman kita bukanlah hidup beriman yang palsu, yang artinya segala sesuatu yang kita lakukan dalam hal iman itu kita buat supaya disanjung dan dipuji orang, sebagaimana dilakukan oleh orang-orang Farisi atau para ahli Taurat. Tetapi hendaklah perwujud nyataan iman kita dalam kehidupan sehari-hari datang dari kedalaman hati iman kita yang sungguh mendalam, datang dari kesadaran keimanan kita yang sungguh menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang tidak berdaya, orang-orang berdosa, orang-orang yang tidak pantas. Tetapi hanya oleh karena belas kasih Tuhan, maka kita layak untuk mendapat bagian dalam karya keselamatan itu. Karena itu, tepatlah juga kata-kata Yesus, bahwa kita ini hanyalah hamba-hamba yang tidak berguna, yang tidak pantas, sungguh layak untuk dimusnahkan, dibinasakan. Tetapi oleh karena belas kasih Allah semata-mata, oleh karena kerahiman Tuhan yang begitu mendalam, maka
kita hamba yang tidak berguna, orang yang pantas dimusnahkan oleh karena dosa. Kita dipanggil dan diikutsertakan dalam karya keselamatan itu. Maka sebagai hamba-hamba Tuhan, dalam mewujud nyatakan iman kita, hendaklah kita selalu berkata, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Atau, "Kami ini hanyalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya mengerjakan apa yang patut dikerjakan oleh seorang hamba." Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, semoga permenungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menyadarkan kita sebagai murid-murid Yesus yang hidup sama sekarang, bahwa kita ini orang-orang yang tidak pantas, tidak layak di hadapannya. Karena itu bersyukurlah, berterima kasihlah bahwa kita pada akhirnya dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi hambanya. Maka mari kita hidup terus sebagai seorang hamba Tuhan yang selalu mengandalkan Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Semoga pada akhirnya kita boleh dinyatakan sebagai hamba yang layak untuk masuk menikmati hidup berbahagia bersama dengan Tuhan yang kita abdi dalam seluruh kehidupan kita. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.